harus ada negara yang otaknya, sistemnya benar-benar untuk kemaslahatan. Dasarnya keimanan, supaya pemimpinnya nggak main-main, tanggung jawabnya di akhirat. Utusan negara Inggris datang ke khilafahan, dia sebagai keduta ya. Jadi ketika dia datang dengan ya pendampingnya lah, orang dari kekhilafahan gitu ya, datang gitu, dia itu disambut dengan kota yang sangat bersih, sangat tertata, sangat baik, dan di setiap beberapa tempat itu ada kayak tempat duduk-duduk. Tahu apa yang dilakukan? Dia tiba-tiba langsung duduk. Kenapa? Karena dikira tempat taman-taman itu adalah tempatnya si pemimpin, khalifahnya. Ternyata itu cuma taman. Terus yang ini apa namanya, yang ngajak dia cuma nanya, kenapa duduk? Loh, raja kan duduk di sini. Ini bahasa saya. Bukannya ini tempat duduk singgasananya raja? Bukan. Beberapa waktu ke depan dia jalan lagi begitu lagi. Sampai akhirnya dia dibawa ke satu ruangan, yang ruangan itu ada emas di sana, bertahtakan emas, bertatahkan berlian dan seterusnya lah gambarannya begitu. Dia duduk, dikira itu sudah jadi istananya khalifah. Ternyata itu cuman ruang tunggu. Itu masih ruang tunggunya, belum ruang kerjanya, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu menggunakan sistem yang tadi kata saya. Otak pemimpinnya itu adalah otak ya, maaf. Cara berpikirnya pemimpinnya itu adalah kebersihan. Itu bukan cuma sesuatu yang indah, bukan cuma manfaatnya itu nyaman dilihat, polusi itu kadedak, kesehatan itu aman, bukan cuma itu. Lebih daripada itu, Islam itu memang menganjurkan, sangat menganjurkan bagaimana caranya kota-kota muslim itu bersih, tanpa sampah, tanpa polusi. Itu jadi jiwa pemimpinnya itu sudah seperti itu cara berpikirnya. Dan dia merasa apa? Kalau dia kota ini nggak bersih, kalau kota ini bermasalah, kalau umat itu sampai kena penyakit karena sampah-sampah ini, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban siapa? Oleh Allah. Dia ketika dia yaumil hisab. Bayangkan seorang pemimpin itu otaknya, isi kepalanya itu seperti itu. Dia mau ngambil kebijakan, dia akan takut. Kenapa? Ini kira-kira akan menyakiti umat gak? Ini kira-kira di ujung sana ada umat yang akan menagih aku, kepemimpinanku kada di yaumil hisab. Itu kenapa tadi kita perlu negara yang bervisi besar. Bukan cuma negara yang bervisi besar, tapi pimpinannya itu juga punya visi yang sangat besar. Karena kalau cuma pemimpin yang visinya besar, negaranya dengan sistemnya belum bisa terwujud, gitu ya. Nah, kalau bukan pian googling, ini saya iseng ya, tanya sama ChatGPT, siapa sih peletak dasar-dasar kebersihan kota? Maka mereka akan jawab Amerika Serikat. Tapi coba detil, tolong ceritakan, apakah masa Islam, masa peradaban Islam itu pernah terjadi kota itu dengan sangat bersih? Muncul satu kata, Cordoba adalah penemu pembersihan sampah perkotaan. Mekanisme pembersihan sampah perkotaan itu yang pertama kali diterapkan itu di Cordoba. Siapa penemunya? Penemunya adalah Musta Ibnu Buqa Ar-Razi Ibnu Al-Jaras Al-Nasihi. Gak pernah kan sampai ke kita? Yang menemukan tata kota ini lah supaya cantik lah. Ini kerjaannya anak sipil, anak arsitek nih ya. Tata kota nih supaya cantik. Oh di sini tempat sampah. Oh di sini rumahnya gubernur misalnya. Oh di sini kantornya gubernur. Oh di sini tempat pembuangan sampah itu harus di ujung sana supaya kada dekat dengan masyarakat. Oh taman ada di sini. Itu kerjaannya mereka berempat. Sehingga Cordoba menjadi satu kota yang sangat bagus pada saat itu. Kalau kita bandingkan, biar coba searching Amerika di masa 8, 9, 10 Masehi, Eropa dalam masa itu mereka lagi ngapain? Mereka sedang drug age, tidurnya sama babi-babinya, ilmu pengetahuan mereka nyontek ke kita, mereka mengirimkan duta-dutanya untuk belajar ke peradaban Islam.
mereka sangat jauh dari ilmu pengetahuan, mereka sangat tertinggal. Mereka sangat tertinggal. Pian bayangkan mereka tidur dengan babi-babinya di kandang babi. Babi itu hewan yang sudah image-nya jorok loh dibandingkan yang lain. Nah, tuh tidurnya di situ tuh. Di kandangnya. Saya membayangkan kandang ayam aja kadang gimana gitu ya. Ini tidurnya di situ. Pada saat itu Islam sudah jauh lebih jaya. Kota-kotanya sudah tertata dengan baik, ilmu pengetahuan sudah ditemukan dengan penelitian-penelitian yang penelitian itu didasarkan pada Al-Quran. Pembuktian apa yang disampaikan di Al-Quran. Zero sampah apakah mungkin? Kalau masih menggunakan sistem kapitalis hari ini, maka jawabannya tidak akan mungkin. Mungkin akan terkelola, tapi efek dari sampahnya itu belum terselesaikan. Zero emission carbon di 2050 kayaknya masih awam. Kalau zero waste-nya mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau di sini, di negara bervisi besar dalam dalam konsep kekhilafahan, selesai. Kenapa selesai? Karena tadi cara pandang pemimpinnya seperti itu, pengelolaan keuangannya, nanti kalau bahas pengelolaan keuangan panjang lagi nih. Pengelolaan keuangannya bisa disupport dengan baik, negaranya kemudian punya sistem yang baik, masyarakatnya punya jiwa keislaman, semua tercover, selesai masalah. Sesimpel itu, dan ada buktinya. Tenang, kalau mereka minta bukti, ada buktinya. Dan ini lebih canggih daripada Australia, Jepang, dan yang lainnya. Kenapa lebih canggih? Karena pada saat itu ini yang paling canggih. Mau dibandingkan dengan sekarang, ya kalau mau dibandingkan sekarang berarti bandingannya apple to apple ya. Dengan teknologi yang ada sekarang, maka Cordoba dengan konsep yang dulu itu akan jauh lebih canggih daripada Australia. Kalau mau menggunakan konsep teknologinya Australia, bisa. Pertanyaannya, mau apa enggak? Mau. Kalau jawabannya mau, berarti harus ada ini. Karena nggak bisa cuma kita. Kita itu cuma bisa melingkupi diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Tapi kalau sudah yang ambil peran adalah negara, selesai sudah semuanya. Karena apa? Kita itu kalau dalam negara dipaksa. Kita mau buang sampah, kita dipaksa harus bersih. Ya mau nggak mau kita ngikut. Nah, berarti harus ada negara yang seperti itu. Negara yang seperti itu tidak bisa hadir dalam sistem kapitalis karena sistem kapitalis masih memanfaatkan korporasi sebagai tiang utama. Harus ada negara yang otaknya, sistemnya benar-benar untuk kemaslahatan. Dasarnya keimanan, supaya pemimpinnya nggak main-main, tanggung jawabnya di akhirat.